Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kali ini saya akan membahas tentang transformasi. Jadi yang pertama kita membahas tentang translasi atau pergeseran. Jadi pengertian dari translasi itu suatu transformasi yang memindahkan setiap titik dari suatu posisi ke posisi yang baru sepanjang ruas garis dan arah tertentu. Jadi komponen translasi itu di sini A dan B seperti kita buat matriks dan kita buat simbol huruf T. T adalah A dan B. Kemudian A adalah translasi A satuan, itu arahnya horizontal. Kemudian jika A lebih besar dari 0 bergeser ke kanan dan A lebih kecil dari 0 itu digeser ke kiri. Dan B-nya adalah translasi B satuan, itu arahnya vertikal. Kemudian rumus untuk translasi. Jadi rumusnya adalah titik A yaitu X, Y ditranslasikan dengan AB itu menjadi bayangan A-nya adalah X ditambah A di sini dia. Kemudian Y tambah B. Contoh yang pertama, titik A adalah 3,5 digeser oleh translasi 4-3, maka bayangan A adalah. Jadi sini kita buat dulu sebuah gambaran. Di sini titik A-nya yaitu 3,5. Kemudian ditranslasikan dengan T yaitu 4 dan negatif 3. Jadi kemudian di sini ditanya adalah bayangannya. Jadi A aksen. Jadi ada tanda kutip di atasnya. Di sini kita cari. Jadi sebelumnya rumus untuk translasi itu X ditambah A itu mencari bayangan dari X, dan di sini saya buat untuk mencari bayangan X itu adalah X tambah A. Kemudian untuk mencari bayangan Y itu adalah Y tambah B. Jadi di sini X-nya itu adalah 3, kemudian Y-nya ini sebagai 5 itu sebagai koordinat pada Y. Kemudian untuk translasinya ini 4 itu sebagai nilai A. Kemudian negatif 3 itu sebagai nilai B. Kemudian kita masukkan di sini untuk nilai bayangan dari X, yaitu X-nya adalah 3 ditambah A-nya adalah 4, maka bayangan X-nya adalah 7. Kemudian untuk bayangan dari Y-nya adalah 5 ditambah B-nya adalah min 3. Jadi sini positif kalau negatif menjadi negatif. Jadi bayangannya adalah 5, positif kalau negatif 3 dikurangkan ini adalah 2. Jadi bayangan dari A-nya yaitu X-nya adalah 7, atau kita buat sini X bayangan, Y bayangan, atau A bayangannya adalah bayangan dari X adalah 7. Kemudian bayangan dari Y adalah 2. Kemudian contoh berikutnya, jika hasil translasi titik A, 3 oleh 2, min 1 adalah titik 1, B, maka nilai A dan B-nya adalah. Oke, di sini kita gambarkan dulu seperti contoh sebelumnya. Jadi titik A semulanya itu adalah A, 3. Kita gambarkan di sini A, 3 ditranslasikan dengan 2, min 1. Jadi ini seperti ini. Kemudian hasil bayangan dari titik awalnya itu adalah 1, B. 1, B. Jadi di sini kita tentukan dulu di sini sebagai nilai X. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Kemudian di A2 ini adalah nilai dari A. Kemudian 1 ini adalah nilai dari B. Kemudian ini adalah bayangan dari X. Ini bayangan dari Y. Oke, kita kembali ke rumusnya. Sini tadi. Jadi kita ambil rumusnya. Yang pertama bayangan X-nya yaitu X, bayangan X tadi rumusnya adalah X tambah A. Jadi
bayangannya itu nilainya 1, kita ganti 1 di sini. Kemudian X-nya adalah nilai A. A ini adalah translasinya, berarti A-nya nilainya adalah 2. Bukan yang ini kita ambil, tapi ini. Jadi A-nya ini adalah 2. Kemudian nilai A dipakai sumbu X tadi, ini kita pindahkan 1 kurang 2, itu sama dengan nilai A. Kemudian 1 kurang 2 ini negatif 1, atau A sama dengan min 1. Oke, sekarang untuk sumbu Y-nya, jadi gambar bayangan dari sumbu Y, berarti Y aksen sama dengan Y ditambah B. Hasil dari Y aksen itu, bayangan dari titik semula tadi, itu adalah B, kita ganti sini B. Kemudian nilai Y-nya itu di sini berarti adalah 3. Kemudian nilai B-nya itu ada pada translasinya, negatif 1, min 1. Jadi B sama dengan 3 positif kali negatif adalah negatif 1. Kemudian nilai B-nya adalah 2. Jadi nilai A itu adalah min 1 dan nilai B-nya adalah 2. Contoh berikutnya, titik P adalah A, B ditranslasikan oleh 8, min 7 ke titik bayangan P atau P aksennya adalah 6,2. Maka koordinat titik P adalah, di sini kita gambarkan dulu titik awalnya adalah titik P. Jadi P itu adalah A, B. Kemudian kita translasikan dengan 8 dan min 7. Ini translasinya biasanya simbolnya huruf T. Kemudian bayangannya itu adalah, bayangan dari P adalah 6,2. Jadi sini harus kita tentukan titik-titiknya di sini pada titik koordinat P. Berarti di sini adalah A ini sebagai nilai X atau sumbu X. Kemudian B itu sebagai Y. Kemudian 8 itu translasinya sebagai nilai A. Kemudian negatif 7 itu sebagai B. Kemudian pada bayangan P ini yaitu 6, ini sebagai bayangan dari X atau X aksen. Kemudian 2 ini adalah bayangan dari Y atau Y aksen. Oke, caranya seperti tadi. Kita cari dulu atau kita buat rumusnya. Untuk bayangan X itu rumusnya adalah X ditambah A. Kemudian kita ganti nilai X-nya itu pada koordinat titik P. Jadi X-nya itu kita ganti dengan A, tambah A-nya ini bukan yang di sini kita ambil, tapi A ini adalah translasinya. Berarti dari A translasi, A-nya, nilai A-nya adalah 8. Kemudian bayangan dari X itu nilainya adalah 6. Kemudian kita pindahkan 8-nya jadi 6, pindah positif, pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Negatif 8 sama dengan A. 6 kurang 8 adalah negatif 2. Kemudian di kirinya A-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. A sama dengan min 2. Kemudian yang kedua, untuk bayangan Y itu rumusnya adalah Y ditambah B. Untuk bayangan Y itu letaknya di sebelah kanan ini pada bayangan titik P, yaitu bayangan Y adalah nilainya 2. Kita ganti 2 di sini. Kemudian nilai Y ini berarti titik awal permulaannya titik P, yaitu di sebelah kiri sebagai nilai B. Jadi kita ganti B di sini. Kemudian nilai B ini adalah translasinya. Nilai translasi dari B adalah min 7. Negatif 7. Kemudian negatif 7 di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 2 negatif menjadi positif sama dengan B. Maka 7, 2 tambah 7 adalah 9. Jadi B adalah 9. Jadi titik P, titik koordinat dari P yaitu A, B. Jadi P-nya adalah, A-nya adalah negatif 2, B-nya adalah 9. Contoh berikutnya, titik A adalah 2, negatif 3,
ditranslasikan berturut-turut, yang pertama 3, min 1 dan min 1 dan 4, maka bayangan terakhirnya adalah, jadi di sini sebuah titik yaitu titik A yaitu 2, min 3 ditranslasikan sebanyak 2 kali. Itu dia. Oke. Yang pertama di sini translasikan dengan 3 min 1, kemudian bayangannya letaknya di sini. Kita anggap X pertama, Y pertama, betul bayangan pertamanya. Kemudian kita translasikan kembali dengan min 1 dan 4. Berarti ada 2 buah translasi. Jadi yang pertama kita cari dulu bayangan pertama, kemudian bayangan terakhirnya kita buat A aksen 2 kali. Oke, langkah pertama. Jadi untuk menentukan nilai bayangan pertama, kita anggap di sini A bayangan pertama X aksen, Y aksen. Jadi caranya langsung aja 2 ditambah di sini adalah 3. Jadi X dengan A ditambah jadi 2 tambah 3, koma. Kemudian untuk Y itu negatif 3. Negatif 3 ditambah nilai B adalah min 1. Jadi bayangan pertama A adalah 2 tambah 3 adalah 5, min 3 tambah negatif 1, berarti min 3 kurang 1 adalah min 4. Oke, itu bayangan pertama. Sekarang bayangan kedua. Bayangan pertamanya kita translasikan. Ini bayangan pertamanya ini 5, min 4 ditranslasikan pada min 1 dan 4. Oke, ini berarti bayangan kedua. Caranya juga sama. Kita tambahkan saja 5 tambah min 1, kita pindah aja ke bawah, ini nggak cukup. Jadi bayangannya di sini 5 ditambah min 1, 5 tambah min 1, kemudian Y dengan B, min 4 ditambah 4. Jadi bayangan keduanya yaitu 5 kurang 1 adalah 6, min 4 tambah 4 adalah 0. Berikutnya contoh selanjutnya. Titik P adalah min 1 dan 2 ditranslasikan oleh T menghasilkan bayangan P yaitu 4, min 2. Bayangan titik Q 1,5 oleh T. Jadi di sini kita mencarikan translasinya, kemudian kita yang pertama dari P, kita cari dulu P. P titik pertama, kita cari dulu translasinya, kemudian hasilnya di sini. Setelah dapat translasinya, kita cari titik yang kedua dengan translasi yang sama. Jadi caranya seperti ini gambarannya. Titik P-nya saya tulis dulu, yaitu min 1,2 ditranslasikan dengan T. Kita buat T, ini A, B. Dan hasil bayangan dari P yaitu 4, min 2. Oke, caranya sama seperti yang di sebelumnya. Ini kita buat sini sebagai titik X, ini titik Y. Ini bayangan X dan ini bayangan dari Y. Caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu mencari nilai bayangan X-nya terlebih dahulu. X sama dengan X aksen sama dengan X ditambah A. Jadi di sini kita tulis X bayangannya yaitu 4. Nilai X-nya adalah min 1 ditambah A. Jadi negatif pindah ke ruas kiri menjadi positif, jadi 4 tambah 1 sama dengan A. 4 tambah 1 adalah 5, jadi A sama dengan 5. Kemudian untuk bayangan Y yaitu Y tambah B. Bayangan Y-nya adalah min 2, berarti letaknya di sini. Y-nya adalah 2 tambah B adalah titik translasi. Kemudian pindahkan 2 di ruas kanan ke kiri, jadi min 2 tambah positif menjadi negatif, itu sama dengan B. Min 2 kurang 2 adalah min 4, jadi nilai B-nya adalah min 4. Jadi translasinya itu adalah 5 dan min 4. Kemudian karena di sini ada titik Q, ditranslasikan yang sama, maka hasil bayangan Q-nya adalah, berarti di sini Q
titiknya adalah 1,5 ditranslasikan dengan 5 dan min 4. Oke, di sini kita langsung aja kita tambahkan aja langsung 1 tambah 5, tambah min B-nya adalah min 4. Oke, kemudian bayangan Q-nya adalah 1 tambah 5 adalah 6, 5 kurang 4 adalah 1. Jadi bayangan dari Q adalah 6,1. Oke, sampai sini materi yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat belajar.